Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaannya? Masih tetap semangat? Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan beribadah seperti biasa. Untuk adik-adik yang belum saat teduh, kakak ajak saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 57, Inilah Hari. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Shalom, selamat pagi teman-teman Truna. Kembali lagi kita di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Truna pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa berkenan untuk mempertemukan kami kembali dalam ibadah pada pagi hari ini secara online. Kami bersyukur ketika kami sebentar lagi akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Bapa, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ampun untuk segala dosa yang telah kami perbuat. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman Truna, kakak undang untuk berdiri. Kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-12. Kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-12. Jika Alkitab kita telah terbuka sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita membacanya secara bersama-sama. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Sedemikian jauh firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Teman-teman Truna, kakak persilakan untuk duduk kembali. Ya, teman-teman Truna, pada pagi hari ini kita diajak untuk membaca kitab Amsal yang terambil dari Amsal 23 ayat 12. Nah, teman-teman Truna, masih ingat gak apa yang menjadi dasar dari kehidupan yang berhikmat? Atau apa yang menjadi dasar hikmat? Nah, teman-teman Truna, sebagaimana di dalam firman Tuhan yang telah kita bahas sebelumnya pada tanggal 13 September 2020, kita pernah membahas tentang hikmat. Nah, dasar dari kehidupan yang berhikmat adalah lebih dulu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Teman-teman Truna, pada pagi hari ini kita diajak untuk membaca kitab Amsal ayat yang pasal 23 ayat yang ke-12. Memang cuma satu ayat, tapi memiliki makna yang sangat positif bagi orang-orang yang mau menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Teman-teman Truna, topik kita pada pagi hari ini adalah awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Teman-teman Truna pasti kenal dengan sosok Raja Salomo. Hikmat yang diperoleh oleh Raja Salomo bukanlah berasal dari dunia dan juga tidak datang dengan tiba-tiba. Salomo memperoleh hikmat tersebut sebagai seorang raja karena dia bertekun
untuk mendengar didikan dan pengajaran Allah. Dia menyerahkan kehidupannya, dia mendengarkan, dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupannya. Karena ketika seseorang telah berhikmat, maka dia menyerahkan dirinya untuk dikuasai sepenuhnya oleh kuasa Roh Allah. Nah, teman-teman teruna, kita pasti sangat familiar dengan kisah Raja Salomo ketika dia memutuskan sebuah perkara, yaitu perkara tentang dua orang ibu, yang satu ibu kandung yang sebenarnya dan yang satu bukan ibu kandung yang sebenarnya. Dan dua orang ibu ini memperebutkan seorang anak bayi. Nah, Raja Salomo memutuskan untuk memotong anak tersebut, sehingga ketika Raja Salomo memutuskan tersebut, terlihatlah siapa ibu kandung yang sebenarnya dari anak tersebut. Menurut teman-teman teruna, apakah Raja Salomo memutuskan perkara tersebut berdasarkan kepandaiannya, berdasarkan kehebatannya, oleh karena jabatannya sebagai seorang raja? Tentu tidak. Raja Salomo memutuskan perkara tersebut karena dia memohon hikmat Allah, dan tidak hanya sekedar memohon atau meminta hikmat kepada Tuhan, melainkan menyerahkan dirinya untuk mau mendengar dan melakukan apa yang menjadi didikan dan pengajaran Allah di dalam kehidupannya. Nah, teman-teman teruna, sebagaimana topik firman Tuhan pada pagi hari ini, awal dari pengetahuan adalah takut akan Allah. Alkitab yang kita miliki saat ini merupakan sumber dari hikmat. Kenapa kakak katakan demikian? Karena segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab ini berisikan tentang pengajaran, berisikan tentang didikan, berisikan tentang firman Tuhan yang menuntun kita kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Dan untuk mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi didikan Tuhan, apa yang menjadi pengajaran Tuhan di dalam Alkitab ini, kita perlu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita mau menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, maka apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah yang berkenan di hadapan Allah. Rajin beribadah, bangun pagi baca Alkitab, bersaat teduh, sebelum tidur berdoa, sebelum makan berdoa, mengasihi orang tua, mengasihi abang, adik, kakak, mengasihi sesama, dan yang utama mengasihi Tuhan Allah kita. Nah, untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Apa yang berkenan untuk menyenangkan hatinya, sehingga kita ketika kita berhasil menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang hidup sesuai dengan kehendaknya, maka firman Tuhan ini mudah untuk kita mengerti. Kita mudah mencerna apa yang menjadi didikan Allah, apa yang menjadi didikan Tuhan untuk kita lakukan. Kita mampu mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dalam suatu masalah, kita mampu untuk menyelesaikannya dengan baik. Kita mampu untuk melalui setiap pergumulan dengan sangat tenang. Kita mampu melalui setiap permasalahan hidup dengan seturut kehendaknya. Tidak lagi kita mengandalkan diri kita sendiri, tidak lagi kita menyombongkan diri kita sendiri, menganggap diri kita hebat, tidak.
Seseorang yang berhikmat adalah seseorang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupannya. Bahkan hal terkecil sekalipun. Sama seperti teman-teman teruna, sebagai seorang pelajar memiliki buku pelajaran pastinya. Nah, di dalam buku pelajaran tersebut ada ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, untuk mengerti apa yang ada di dalam buku tersebut, kita perlu menekunkan diri kita untuk rajin belajar. Kita perlu mendisiplinkan diri kita untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah tepat waktu. Kemudian ketika guru mengajarkan pelajaran kita fokus. Kita tidak mampu mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu merasa buku pelajaran tersebut nggak perlulah kita belajar, nggak perlulah kita analisa. Pas ujian gampang kok, tinggal ngisi aja. Kalau kita nggak belajar, kakak yakin pas ujian pasti ya teman-teman teruna akan sangat sulit menjawabnya. Nah, untuk itu, agar kita mampu mengerti apa yang ada di dalam buku pelajaran, kita perlu belajar, mendengarkan pengajaran seorang guru, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Seperti itulah kehidupan yang takut akan Tuhan. Untuk mengerti apa yang menjadi didikan Allah di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini, kita harus mendisiplinkan diri kita untuk berkenan di hadapannya, seperti yang tadi kakak jelaskan. Nah, teman-teman teruna, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar. Awal dari arti kehidupan, awal dari sebuah pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Sepintar apapun kalian nanti, sehebat apapun kalian nanti, jika kalian tidak hidup takut akan Tuhan, maka hidup kita tidak berarti apapun. Karena kita tidak mampu menjadi berkat. Karena kita tidak memiliki tujuan hidup sebagaimana yang Allah kehendaki. Kita malah merasakan kegelisahan dalam kehidupan kita. Bukan kebahagiaan, bukan sukacita. Karena kita tidak hidup takut akan Tuhan. Kita mengandalkan diri kita sendiri, kehebatan kita sendiri. Tetapi ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan merasakan sukacita dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya itu, hidup kita lebih bermakna karena kita melakukan apa yang menjadi didikan Allah, apa yang menjadi pengajaran Allah melalui firman Tuhan yang senantiasa kita dengar. Dan tidak hanya itu saja, hidup kita juga lebih berhikmat dalam melakukan aktivitas, dalam memutuskan berbagai perkara dalam kehidupan kita. Untuk itu, kehidupan takut akan Tuhan adalah hal utama yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita mengejar impian, sebelum kita mengejar cita-cita, sebelum kita menginginkan segala sesuatu hal yang kita mohonkan kepada Tuhan. Agar kita mau dididik melalui firman-Nya, agar kita mau hidup seturut dengan kehendak-Nya, maka jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 109. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Tuatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Tuatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar
Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah ku tetap pengikutmu dan penjala manusia. Buatlah ku tetap pengikutmu hingga fajar ragu mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Teman-teman Truna, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mengumpulkan persembahan. Kita akan berdoa syafaat sekaligus mendoakan persembahan yang kita kumpulkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang telah menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ketika kami boleh belajar untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatunya dengan hikmat daripada-Mu saja ya Bapa. Ajar kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa, mendoakan gereja terkhusus untuk GPB Zebulon ya Bapa. Bapa berkati pelayanan yang ada di dalam gereja ini, mulai dari ketua majelis jemaat sampai dengan majelis jemaat, kemudian pelayan dan pengurus pelkat beserta dengan koster dan pekerja kantor. Mampukan kami ya Bapa untuk melakukan tugas pelayanan kami seturut dalam kehendak-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa juga memberkati jemaat yang ada di dalamnya secara individu maupun keluarga, tiap keluarga ya Bapa. Bapa berkati setiap pergumulan yang ada di dalam jemaat ini. Kami percaya Bapa yang boleh memberikan jalan yang terbaik sebagaimana yang turut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk pembangunan Gereja Pospelkes Esra Tiawangkang. Kiranya Bapa boleh memberkati pembangunan tersebut, yang mana akan sebagai wadah untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa boleh melancarkan segala sesuatunya. Bapa yang juga boleh memberkati jemaat yang ada di sana, mulai dari pendeta yang ada di sana dan juga jemaat-jemaatnya ya Bapa. Persekutuan yang boleh ada di tengah-tengah Gereja Pospelkes Esra Tiawangkang, kiranya Bapa yang boleh memberkati dan menyertai kehidupan tiap keluarga yang ada di sana. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Pelkat Persekutuan Truna, terkhusus untuk Pelkat PT GPB Zebulon. Kami mau berdoa untuk pelayanan yang ada di dalamnya. Kiranya Bapa boleh memberkati gerak pelayanan Pelkat PT GPB Zebulon ini ya Bapa, agar senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Bapa yang boleh memberkati dan menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik dalam keluarga, baik dalam pendidikan, pekerjaan. Kiranya Bapa yang boleh menyertai segala sesuatunya. Dan juga anak-anak layan yang ada di dalam Pelkat Persekutuan ini ya Bapa. Bapa berkati di tengah-tengah pergumulan COVID ini ya Bapa. Mereka harus belajar di rumah. Bapa mampukan mereka untuk boleh mengerti setiap pelajaran yang mereka serap melalui guru mereka ya Bapa secara online. Dan biarlah orang tua, keluarga yang boleh menyertai mereka. Biarlah Bapa juga menyertai dan memberkati dengan sukacita yang hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara ini yang terus berusaha untuk menghadapi pandemi corona ini. Bapa, bantu pemerintah, berkati pemerintah dalam menerapkan setiap kebijakan yang seturut dalam kehendak-Mu. Masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi oleh karena pandemi corona ini Bapa. Bapa berkati juga para medis serta orang-orang yang boleh terlibat dalam pembuatan vaksin. Mampukan kami Bapa untuk melalui pergumulan ini dengan berserah sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu ya Bapa. Agar Bapa yang boleh menyatakan pemulihan, agar Bapa yang boleh menyatakan kehendak-Mu ya Bapa, pulihkan bangsa negara ini dan dunia ini dari pandemi corona ya Bapa.
Kami juga berdoa ya Bapa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Bapa berkenan atas persembahan yang kami kumpulkan. Biarlah Bapa yang boleh mengolahnya melalui orang-orang yang telah Bapa pilih. Biarlah Bapa yang boleh memberkati persembahan ini agar boleh berguna untuk gerak pelayanan ya Bapa. Bapa, banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan, kami mohon ampun Bapa. Ini doa dan syukur kami Bapa. Kiranya Bapa mendengar permohonan kami seturut dalam kehendak-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik, sampailah kita pada akhir ibadah kita. Nah, kita akan berpisah satu dengan yang lain. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 277. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua ya adik-adik. Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Teman-teman Truna, kita telah sampai di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan puji-pujian yang telah kami naikkan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, dan setelah ibadah ini kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa yang boleh menyertai aktivitas kami selanjutnya, mencukupkan segala sesuatu menjadi kebutuhan hidup kami pada hari ini. Bapa, biarlah berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami melalui kuasa Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.